Safa di acara Inspirasi Pagi. Untuk teman-teman nih yang memiliki hobi menulis atau merangkai cerita, pastinya ingin sekali untuk menjadi penulis yang hebat dan memiliki banyak karya buku. Nah, oleh karena itu pas banget nih di hari ini kita akan membahas dengan topik yaitu imaji kreasi, memperkaya dunia kata serta menghasilkan karya. Udah hadir nih teman-teman di samping saya mahasiswi semester 2 yang sudah memiliki karya berupa 2 buku yang umurnya yang bisa dibilang masih sangat muda nih teman-teman. Inilah dia Teh Firda. Gimana nih Teh kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisa disebutkan Teh 2 bukunya tuh judulnya apa aja sih Teh? Oke, jadi ada 2 buku. Yang pertama itu Bila Kecewa Kembali Menyapa, dan yang kedua itu adalah Pada Akhirnya Kita Akan Sendiri dan Berhenti. Oke, baik, keren-keren banget ya nih teman-teman judulnya. Untuk sekarang lagi sibuk apa nih Teh? Sekarang kesibukannya masih sama ya, kuliah, berorganisasi, masih berproses untuk menulis buku ketiga juga. Oh, lagi proses buku ketiga nih. Iya. Oke, bisa ditunggu nih ya teman-teman untuk buku ketiga dari Teh Firda. Oke, semoga segala urusan dan kegiatan Teh Firda dilancarkan terus ya teman-teman. Amin. Baik, berbicara tentang menulis nih Teh, seperti yang kita ketahui di kalangan remaja ini, seperti ini sangat riskan kan untuk mengetahui minat bakatnya masing-masing dari kita ini. Nah, kalau untuk Teh Firda nih, bagaimana sih Teh awal Teteh bisa mengetahui bahwa minat bakat Teteh itu menulis buku gitu Teh? Oke, jadi awalnya itu menerbitkan sebuah buku itu resolusi dari zaman SMA. Sampai akhirnya di masa SMA itu sering untuk menulis puisi, bahkan baca puisi di hari-hari besar di sekolah. Kemudian sampai akhirnya menulis itu menjadi sebuah kebiasaan dan konsisten setiap harinya, juga ditargetkan ya setiap hari harus menulis berapa halaman, hingga akhirnya saya menemukan bahwa menulis itu menjadi kegemaran, menjadi hobi saya, dan saya mengetahui bahwa menulis menjadi salah satu minat bakat saya. Oke, berarti awalnya dari puisi-puisi ya Teh? Iya, tampil-tampil baca puisi. Oke, selanjutnya nih, untuk tantangan apa sih Teh yang sering dijumpai dalam proses penulisan buku? Oke, untuk tantangannya itu biasanya mengenai waktu ya, karena kadang sulit membagi waktu antara kuliah dengan tugas-tugasnya, kemudian berorganisasi, rapat dan segalanya, hingga akhirnya kadang menulis yang tadinya sudah ditargetkan setiap harinya menulis berapa halaman itu kadang terbengkalai, jadi terabaikan. Tapi untuk mengatasi itu semua, saya kembali mengingat tujuan saya, kembali mengingat target saya Teh, bahwa saya punya target bahwa di setiap semester saya harus terbit buku. Dan untuk prosesnya itu dari awal semester saya sudah harus mempersiapkan itu, sehingga setiap harinya saya selalu menyempatkan untuk menulis meski tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan berapa halamannya. Oke, berarti untuk target 1 semester 1 buku? Iya, betul, insya Allah. Oke, berarti sekarang semester 2 ini buku ketiga? Iya. Nanti semester 3 buku keempat? Semester 3 buku ketiga. Semester kedua buku kedua. Oke, selanjutnya nih Teh, berbicara tentang tantangan mengembangkan kalimat dan imajinasi juga kan termasuk tantangan ya Teh. Bagaimana sih Teh cara untuk mengembangkan imajinasi agar tulisan kita tuh bisa lebih menarik lagi nih Teh? Ya betul. Jadi untuk mengembangkan imajinasi, yang pertama saya mau cerita dulu inspirasi saya menulis itu. Saya biasanya melihat dari keadaan atau lingkungan sekitar. Jadi saya juga biasanya dijadikan tempat curhat oleh teman-teman di lingkungan saya, sehingga saya mengambil hikmah-hikmah dari mereka yang saya tulis dalam sebuah buku. Nah, untuk mengembangkan imajinasi kata per kalimatnya itu adalah dengan cara kita punya fokus, punya tujuan dulu. Setiap kita ingin membahas apa di buku tersebut, apa yang menjadi topik utama pembahasan kita, sehingga ketika kita menemukan satu kata yang bisa kita susun menjadi sebuah kalimat yang sesuai dengan topik dan tema yang sedang kita bahas di buku tersebut. Oke, kalau untuk inspirasi Teh, ada nggak sih cara untuk tetap produktif selain dari mencari inspirasi gitu? Oke, cara untuk bisa produktif dan terkhusus tentang menulis ya. Yang pertama itu kembali lagi bahwa menulis itu menjadi salah satu hobi dan kegemaran saya yang kemudian saya konsistenkan setiap harinya sampai akhirnya saya membuat target.
target untuk kapan buku tersebut bisa diselesaikan, kapan buku tersebut bisa dikirim ke penerbit. Dan untuk mengirim buku ke penerbit itu waktunya itu lumayan lama dan belum tentu buku kita diterima. Jadi bisa sampai 3-6 bulan untuk menerbitkan buku, tapi tergantung penerbitnya yang dimana. Kedua buku saya ini ke penerbit indie, artinya belum masuk ke Gramedia. Nah, untuk masuk ke Gramedia itu kita butuh waktu 3-6 bulan, kemudian pencetakan bukunya itu bisa sampai 1000 eksemplar. Nah, untuk buku yang penerbit ini yang sudah saya terbitkan, yang paling lama itu adalah waktu revisinya. Apalagi ketika saya rewel ya, banyak revisi, banyak ini itu yang harus direvisi, kemudian mengenai layout dan segala macamnya, kita ada timnya, dan dari situ itu butuh waktu yang sangat lama. Untuk menulis buku pertama itu 1 bulan saya menyelesaikan buku pertama. Ditargetkan 1 hari saya menulis 10 halaman, 1 hari 10 halaman, sampai akhirnya kurang dari 1 bulan tuh ada kurang lebih sekitar pokoknya waktu itu ada 100 atau 150 halaman. Tapi saya audit lagi, saya cek lagi mana yang memang masuk ke judul yang sudah saya tentukan. Dan untuk penentuan judulnya itu udah ganti-ganti, udah berapa kali ganti judul, dan akhirnya ditemukan yang buku pertama itu Bila Kecewa Kembali Menyapa, karena semua isi dari subjudulnya itu, segala topiknya itu membahas mengenai proses perjuangan meraih mimpi. Oke, berarti untuk tetap produktif kita harus ingat tujuan kita nih dan punya target tersendiri juga ya Teh. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya mengenai pempublikasian atau penerbitan nih Teh. Untuk cara menerbitkan buku sendiri mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya Teh. Bisa dijelaskan cara menerbitkan buku ini gimana sih Teh? Oke, untuk penerbitan buku itu ada 2 ya. Yang pertama kita tuh bisa pakai penerbit indie. Penerbit indie itu kita memperjualbelikannya sendiri. Kalau penerbit yang Gramedia mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau penerbit Gramedia itu kita bisa dapat royalti dari Gramedia pustakanya. Nah, untuk cara menerbitkan buku, yang pertama tentunya naskah kita harus sudah siap. Naskah kita harus sudah siap, kemudian kita dikasih pilihan nih nanti. Saat kita sudah mempunyai penerbit yang kita tuju, kita dikasih pilihan untuk menerbitkannya dengan menggunakan ISBN atau dengan QRCBN atau dengan barcode. Nah, kebetulan buku pertama saya ini menggunakan barcode, sedangkan yang kedua ini pakai ISBN. Untuk cara menerbitkan bukunya, kita tentunya kirim naskah kita kepada penerbit. Nanti setiap penerbit itu punya regulasinya, punya aturannya, punya prosedurnya sendiri-sendiri, dan kita cukup ikutin aja prosedurnya gimana. Tentu nanti dari pihak penerbit akan membuat cover, akan melayout naskah kita. Naskah kita di layout dapat berapa halaman nih, terus nanti akan dibuat ISBN-nya. Kalau teman-teman pakai ISBN itu jadinya itu sekitar 5-10 hari kerja Teh. Nah, untuk penerbitan bukunya tentu kita harus merevisi ya, karena takut dikhawatirkan ada kalimat yang tidak sesuai. Untuk direvisinya itu nanti ada timnya sendiri, dan kita juga sebagai penulis harus mengecek setiap kata per kalimat dari setiap halamannya gitu Teh. Oke, kalau untuk Teh Firda sendiri nih penerbitan bukunya itu pakai yang mana nih Teh? Untuk penerbitan buku yang kedua buku ini masih pakai yang penerbit indie ya, penerbit yang ada di Jombang. Kenapa pilih yang di Jombang? Karena hasilnya itu sudah dapat testing dari teman-teman sebelumnya bahwa hasilnya itu bagus, dari pencetakannya, cover dan lain sebagainya itu sudah bagus Teh. Oke, berarti pakai yang indie ya Iya. Teh? Untuk modal atau penghasilannya juga nih Teh di penerbit indie itu gimana sih? Untuk modalnya, jadi untuk kita menerbitkan buku itu modalnya itu tergantung ya, ada paketnya. Jadi nanti dari naskah kita yang sudah di layout itu kita dapat berapa halaman, kemudian nanti kita serahkan ke penerbit nih, dari penerbit dikasih tahu kena berapa halamannya. Udah gitu nanti kita tinggal menyesuaikan bahwa buku kita ini dapat yang paket berapa. Paketnya itu variatif, ada yang 350.000 sampai ada yang 1 juta, tergantung dari jumlah eksemplarnya. Itu untuk paket penerbitannya aja. Untuk cover, misalkan mau ganti cover lagi, dari pihak penerbit dikasih kesempatan untuk memilih cover yang sudah dibuat. Misalkan ada 4 cover yang diberikan, namun bila tidak sesuai dengan apa yang kita mau, kita bisa mengajukan lagi untuk membuat cover, tapi itu bayar lagi beda. Untuk revisi, misalkan kita mau ganti naskah, sekali revisi itu kita kena biaya 200.000 Teh untuk sekali revisi. Tapi kita untuk awal revisi itu dikasih kesempatan 1 kali ya untuk
merevisi setiap naskahnya. Kemudian apabila dari satu kali revisi itu tidak puas juga, kita mengirimkan naskah yang baru, itu bayar, terkena biaya itu 200.000 gitu. Dan untuk biaya-biaya lainnya itu paling untuk di percetakan ya, itu tergantung sama kita mau cetak berapa. Misalkan dari paket yang 350.000 itu kita dapat free 2 eksemplar buku. Nah, sedangkan tergantung yang bikin mahalnya itu di pemesanan kita sih, kita mau cetak berapa buku. Misalkan dari pihak penerbit sudah ditentukan satu bukunya itu 50.000. Nah, nanti kita jualnya berapa gitu. Dan kalau di penerbit saya sih ada ini ya, ada sistemnya itu pre-order. Terus juga kita harus kasih promo di awal pembelian pada saat pre-order itu. Nah, nanti setiap penulis itu dikasih kesempatan nih untuk menjual berapa harganya sesuai dengan buku yang awalnya sudah diberikan atau ditentukan oleh penerbit gitu. Dan untuk penghasilan, alhamdulillah sejauh ini balik modal ya Teh, karena jumlah penerbitan bukunya juga banyak yang dicetak. Terus juga sudah dikirim ke beberapa luar kota. Yang paling jauh ini di Ambon ya, di Maluku, kirim ke Maluku, itu di kantor BNN Provinsi Ambon, itu paling jauh gitu. Berarti untuk penerbitan makin banyak revisi, makin banyak modal yang dikeluarkan. Iya, betul. Untuk pertanyaan terakhir nih Teh, kalau menurut Teteh seberapa penting sih pihak penerbit dalam pempublikasian karya teman-teman penulis, dan ada nggak sih Teh tips tersendiri untuk mendapatkan penerbit yang tepat atau yang cocok? Oke. Peran penerbit itu sangat penting ya, karena segala revisi, layouting, cover itu ditentukan oleh penerbit juga dengan kita. Dan penerbit itu sangat penting karena pihak penerbit itu sangat memberikan peran yang besar ya untuk penerbitan sebuah karya kita. Mereka lebih tahu bagaimana baiknya karya kita, namun kita juga berhak menentukan seperti apa maunya kita pada karya kita tersebut. Kemudian tadi apa tadi pertanyaannya? Tips untuk mendapatkan penerbit. Yang pertama, kita harus memilih beberapa penerbit yang tentunya penerbit itu sudah tergabung di IKAPI ya, di Ikatan Penerbit Indonesia, sudah legal. Kemudian kita harus cari tahu bahwa hasil-hasil yang diterbitkannya juga bagus. Dan yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa karya kita itu aman. Di penerbit ini itu harus kita tahu karya kita aman dan karya kita tidak diperjualbelikan tanpa sepengetahuan kita. Karena itu yang saya takuti ya, takutnya karya kita itu diperjualbelikan tanpa sepengetahuan kita, sehingga nanti royalti masuknya ke mereka semua. Sedangkan kita kan penulis, dengan menuangkan pikiran, gagasan, tulisan kita itu kan membutuhkan waktu yang diperlukan, tenaga, pikiran, dan jangan sampai hal tersebut malah merugikan diri kita sendiri. Oke, baik. Berarti kita harus pinter-pinter nih Teh ya, nyari penerbit yang cocok untuk karya kita. Oke, baik, sudah banyak nih ilmu yang Teh Firda berikan tentang penulisan kepada kita semua. Dari mulai pengembangan kalimat, imajinasi, sampai cara penerbitan atau pempublikasian karya teman-teman. Terima kasih banyak nih Teh sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing tentang dunia penulisan di talk show kita kali ini. Oke teman-teman Inspirasi Pagi, itu tadi perbincangan kita bersama Teh Firda mengenai dunia penulisan. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua dalam menulis dan bisa menjadi inspirasi juga bagi teman-teman yang baru mau masuk nih ke dunia penulisan. Dan satu hal yang perlu teman-teman selalu ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sampai jumpa lagi bersama saya di Inspirasi Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.